Cerita tentang Maria Katarina Sumarsih atau Ibu Sumarsih tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang menuntut keadilan atas anaknya, Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan, salah satu mahasiswa yang tertembak mati dalam tragedi Semanggi I pada 1998. Peristiwa yang terjadi 25 tahun lalu itu masih jelas tergambar di ingatan Sumarsih. Bagaimana pertama kali ia menemui Wawan tergeletak tidak bernyawa di rumah sakit Jakarta dengan dada berlubang bekas tembakan peluru, hingga jenazah Wawan disemayamkan di rumah duka kawasan Meruya Selatan Jakarta Barat, lalu dimakamkan dalam balutan kesedihan mendalam. Bagi Sumarsih, Wawan tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah alam. Karenanya, setiap hari Sumarsih tidak pernah lupa menyapa Wawan melalui doa. Piring yang biasa digunakan Wawan pun selalu siap di atas meja makan, sudut di mana Wawan biasa duduk. Kehadiran Wawan dalam dirinya juga yang membuat peraih berbagai penghargaan termasuk Yaptian Him Award pada 2004 ini tak lelah menuntut keadilan. Bersama keluarga korban pelanggaran HAM berat yang belum tuntas diusut, perempuan yang kini berusia 71 tahun ini menggagas aksi Kamisan. Demonstrasi yang digelar setiap Kamis di seberang Istana Merdeka. Tahun 2023, aksi yang dikenal sebagai aksi payung hitam itu telah dilakukannya selama 17 tahun. Kalau Wawan kan ditembak tanggal 13 November 98. Saya tahun 99 itu saya baru mulai mencari kebenaran, mencari keadilan bersama-sama dengan para pendamping korban dan juga para aktivis, para mahasiswa. Refleksi 25 tahun perjalanan perjuangan menegakkan kasusnya Mas Wawan ini seperti apa? Ya, kalau berbicara mengenai kasus saya, apa yang saya lakukan itu saya berpijak pada apa yang dilakukan Wawan. Jadi kalau Wawan dulu pernah mengatakan reformasi hanya kedok penguasa. Jadi ternyata apa yang dilakukan di era reformasi itu di dalam penegakan hukum ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya seperti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tetapi ternyata tidak berjalan dengan berbagai alasan. Undang-undang itu bisa dimandulkan. Di satu sisi aktivis keluarga korban pelanggaran HAM itu menuntut sesuatu, tapi di sisi yang lain ada upaya untuk dalam tanda petik menghalangi itu menurut Ibu. Betul, yang menghambat itu dari berbagai pihak ya, dari pelaku itu sendiri. Karena kan kemudian Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, ada nama-nama yang kemudian tercantum di dalam berkas penyelidikan Komnas HAM. Di samping itu juga ketika Wawan mengatakan reformis gadungan ya, reformis gadungan, mereka mempunyai kepentingan untuk politik, untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka tidak mendukung penegakan supremasi hukum sebagaimana agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya, dan ternyata banyak yang belum berhasil, belum terlaksana dengan baik. Kamisan menjadi salah satu cara. Kalau menurut saya aksi Kamisan itu menjadi apa ya? Menjadi pendidikan politik, menjadi pendidikan untuk anak-anak muda. Ketika saya mengatakan bahwa aksi Kamisan itu merupakan pendidikan politik, ini pendidikan politik untuk para penguasa. Bagaimana kami membuat waktu dari jam 4 sampai jam 5
kami selalu berusaha ya kalau sudah jam 5 selesai. Jam 4, jadi kalau misalnya sudah jam 4, ya walaupun saya sendirian, saya selalu buka payung berdiri di pinggiran polis lain pembatas antara ya di seberang istana. Banyak anak-anak muda karena mereka lahirnya itu setelah tahun 98, mereka tidak tahu tentang hak asasi manusia. Mereka tidak tahu tentang peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, penculikan aktivis pro demokrasi, mereka tidak tahu. Di samping itu juga aksi Kamisan ini kan tidak hanya memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM berat saja, tetapi juga untuk memperjuangkan semua permasalahan rakyat yang belum ditangani baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu yang kemudian menginspirasi, kalau menurut catatan saya ada 63 kota yang mengadakan aksi Kamisan, tetapi ada yang berlanjut, ada yang tidak. Masih ada orang yang tidak tahu aksi Kamisan. Mungkin karena ada sejarahnya, mereka belum lahir dan seterusnya ya Bu ya. Tapi juga masih ada orang-orang yang seharusnya bisa mengubah tuntutan dari aksi Kamisan tapi tidak melakukannya. Ibu sebagai salah satu tokoh aksi Kamisan yang terus berjuang nih, apa yang Ibu rasakan? Saya tidak pernah memaksa seseorang untuk datang di aksi Kamisan karena aksi Kamisan itu sifatnya sukarela. Jadi aksi Kamisan itu berbeda dengan yang lain-lain karena aksi Kamisan itu dibiayai oleh masyarakat. Pada saat kami rapat itu saya bilang, kita tidak punya uang. Jadi harus datang ke depan istana masing-masing dengan biaya sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian saya juga mikir di depan istana itu kan sepi, yang ada polisi sama tentara, nanti malah diculik. Nah sekarang bagaimana kita bisa berangkat bersama-sama, bagaimana kalau kita berangkatnya berkumpul di Tugu Proklamasi, terus untuk transportasinya pulang pergi kita minta bantuan kontras oke. Nah kemudian saya bilang, jadi yang tidak tahan lapar supaya bawa bekal, yang tidak tahan haus ya supaya bawa minum. Bu, tapi ngomong-ngomong, ini di seberang istana, sudah berapa presiden sih Bu? Di seberangnya lagi yang harusnya mengetahui tentang aksi ini. 2 presiden 3 periode pemerintahan. 2 presiden 3 periode pemerintahan. Jadi pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 4 kali pemilu, 4 kali periode pemerintahan, 2 presiden. Nah, respon yang paling manis yang pernah diterima kawan-kawan aksi Kamisan dari presiden keberapa? Enggak ada, semuanya presiden dua-duanya, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi bohong. Jadi Pak SBY dulu kan waktu kami diterima Pak SBY kalau tidak salah tanggal 26 Maret tahun 2018, untuk kasus Semanggi 1 beliau mengatakan kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Yang kesalahannya besar hukumannya berat, yang kesalahannya ringan hukumannya ringan, yang tidak bersalah tidak dihukum. Nah Presiden Jokowi ini lebih sebelum menjadi presiden itu ada hitam di atas putih dalam visi, misi, dan program aksi Jokowi JK yang dikenal dengan Nawacita. Itu di butir FF-nya bunyinya kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan seterusnya. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro demokrasi, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, tragedi 65. Di butir GG-nya bunyinya kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional yang bla 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 bla, termasuk merevisi undang-undang peradilan militer. Tapi kenyataannya apa? Di periode pertama, pertengahan periode pertama, kalau tidak salah itu bulan Juli tahun 2016, Presiden Jokowi mengangkat Menhan Kampangap 98 Pak Wiranto yang namanya tertulis di dalam
berkas penyelidikan Komnas HAM untuk peristiwa Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti yang bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan mahasiswa diangkat menjadi Menko Polhukam. Nah, Menko Polhukam itu kan tugasnya diantaranya untuk penegakan hukum, untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat, tetapi ditangani oleh seorang pelaku, seorang dalang pelaku pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2022 itu Presiden Jokowi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalau dulu janjinya sebelum menjadi presiden berkomitmen untuk menghapus impunitas, sekarang beliau menjadi pelindung pelanggar HAM berat karena di dalam daftar tim keanggotaan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu ada 2 orang dalang pelaku yang ada di dalam tim tersebut. Pak Jokowi, Pak SBY, ini Bu Sumarsi masih hafal detailnya. Nah, betul, saya hafal sekali. Ketika dibohongi semacam itu, yang bohongi nggak main-main ini. Betul, Presiden. Perasaan Ibu gimana? Saya ya kalau ditanya perasaan ya ketika saya mengatakan bahwa dalam cinta ada semangat dan harapan, cinta saya terhadap Wawan ketika Wawan meninggal dunia dan saya menyadari bahwa ternyata duka cita saya itu bertransformasi pada cinta terhadap sesama dengan memperjuangkan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Jadi memang saya tidak hanya memperjuangkan peristiwa penembakan anak saya, tapi memang resikonya adalah kemudian saya ini disebut korban, ya ada yang mengatakan di Wikileaks itu saya korban 65. Terus kalau misalnya peringatan Trisakti, saya ini orang tua korban Trisakti. Kalau misalnya kerusuhan Mei juga seperti itu, dan saya selalu mengatakan bahwa saya itu adalah ibunya Wawan, korban Semanggi I 13 November 98. Jadi kalau misalnya Pak Presiden SBY juga bohong, Presiden Jokowi juga bohong, saya selalu merasakan, mengalami sekecil apapun jalan yang saya akan lewati, sesempit apapun, segelap apapun, Tuhan selalu memberikan jalan yang bisa kami lakukan. Kalau memperhatikan sumpah jabatan, teks sumpah jabatan presiden, itu kan ada kata-kata akan melaksanakan undang-undang dasar negara, terus kemudian juga ada kata-kata akan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi kami bisa menuntut siapapun yang menjadi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara kita. Hasil pemilu tahun 2024 siapapun yang menjadi presiden harus menepati janji sumpah jabatan presiden. Bu, berarti ini menjelang presiden ketiga, yang artinya yang akan menjadi presiden siapapun akan berhadapan dengan aksi Kamisan. Saya rasa begitu, karena kalau melihat perkembangan aksi Kamisan, pada saat awal yang datang di aksi Kamisan itu banyak korban, keluarga korban yang hadir di depan istana. Tetapi sekarang kalau kita melihat di depan istana, yang datang itu anak-anak muda. Aksi Kamisan itu menginspirasi anak-anak muda untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat yang tidak pro rakyat. Saya percaya ketika saya sudah meninggal, anak-anak muda ini mempunyai kewajiban moral untuk tetap bersama rakyat yang ya tidak beruntung, secara kasarnya rakyat yang tertindas. Rencana IKN Ibu Kota Negara Indonesia yang akan pindah ke Kalimantan Timur itu saya sudah berpesan kepada mereka.
Saya berharap kalau suatu saat nanti ibu kota negara Indonesia itu pindah di Kalimantan Timur, saya berharap aksi Kamisan Kalimantan Timur ini menjadi jembatan dari aksi Kamisan dari berbagai kota untuk menyampaikan kepada presiden, kepada penguasa yang mungkin sudah kantornya pindah ke daerah Kalimantan. Untuk keluarga korban yang mungkin sekarang sedang berjuang, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka yang sudah lelah, sudah putus asa, ya apapun ini adalah menjadi kewajiban dari orang tua, dari pribadi seseorang menjadi korban, ya seharusnya ya harus berusaha untuk tetap bangkit. Lelah itu manusiawi, boleh lelah tetapi tidak boleh putus asa, supaya ada, ya itu sebagai cara untuk memelihara harapan. Bu, terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih sekali.